Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya membuat renungan yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 3 yang berbunyi seperti ini. Jangan melakukan apapun karena ambisi egois atau kesombongan yang sia-sia. Sebaliknya, dalam kerendahan hati, hargai orang lain di atas dirimu sendiri. Saya mengambil renungan ini dengan tema memimpin dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap pemimpin. Dengan demikian, di sini bukan hanya pengetahuan teoretik, tetapi praksis hidup dan kepemimpinan yang disertai pertimbangan matang dalam tuntunan Tuhan. Di sini dapat kita maknai sebagai jalan spiritual untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dalam proses kepemimpinan. Jalan spiritual inilah yang menolong setiap pemimpin untuk mengambil keputusan dengan tidak tergopoh-gopoh, tetapi juga tidak berlama-lama. Tidak berdasarkan selera pribadi, tetapi berdasarkan kebutuhan, visi, dan aturan yang disepakati bersama. Jalan spiritual inilah juga membantu pemimpin untuk terus mengembangkan kapasitas dan kompetensi dan mempertajam karakter untuk diterapkan secara nyata dalam pengalaman bersama, baik dengan warga ataupun umat maupun dengan Tuhan. Pemimpin yang bijaksana tahu kapan ia harus bicara dan kapan ia harus diam. Ia juga tahu kapan ia mengulurkan tangan untuk menopang. Ia juga tahu kapan ia harus berdiri di depan dan kapan ia harus di belakang. Bahkan pemimpin yang bijaksana harus siap memikul resiko, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kebaikan orang-orang yang dipimpin dan untuk kemuliaan Tuhan. Pemimpin yang bijaksana akan memimpin dengan rendah hati. Ia harus siap membuka diri untuk belajar, termasuk belajar dari orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang bijaksana sadar bahwa sebagai pemimpin ia bukan orang yang tahu segalanya. Seperti ada tertulis, saya bukan pemilik kebijaksanaan atau pengetahuan, tetapi saya hanya pencari dan pencinta kebijaksanaan. Pemimpin bijaksana lebih banyak bicara dengan tindakan baik dan terhormat, serta terus berbuat dengan cinta yang besar. Menjadi pemimpin yang seperti di atas adalah sebuah proses yang harus dimulai dari sekarang dengan ataupun tanpa jabatan. Kita bisa mengambil dari kisah Salomo, raja yang bijaksana. Salomo saat ia menjadi raja, ia masih berumur belasan tahun. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah senang berkenan kepada Salomo. Pada suatu malam Allah berkata kepada Salomo dalam mimpi, Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu? Mendengar itu Salomo menjawab, Allah, Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Kisah Salomo ini menceritakan bagaimana ia menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengatasi kesulitan. Ada dua perempuan yang melahirkan dua orang anak laki-laki. Perempuan ini tinggal bersama. Namun 2 hari kemudian, salah satu anak perempuan ini meninggal dunia. Dan di situ perempuan itu menginginkan bayi yang masih hidup. Namun ibunya tidak rela. Pada suatu hari, perempuan yang menginginkan anak perempuan satunya itu meminta untuk diambilkan pedang, dan ia ingin memenggal bayi itu dan memberikan separuh kepada wanita itu. Tetapi Salomo mendengar hal itu dan berkata, jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama, sebab ialah ibunya. Salomo tahu sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika semua rakyat mendengar bagaimana Salomo mengatasi kesulitan, mereka bersukacita mendapat raja yang bijaksana. Sekian, itu renungan dari saya. Terima kasih.